Ini udah rolling tadi kan? Udah rolling. Nanti kita buka aja kalau gitu ya. Kita buka aja. Halo, pemirsa TV One, kembali bersama podcast bareng orang hebat, ya kan? Itu namanya ya. Oke. Sama saya Zulfikri Putra Malawi yang akan ngomongin seputar perjalanan musik dari Vega Antares, salah satu sosok di balik banyaknya sosok orang-orang hebat di balik Dewa 19. I rest my soul in the rock and roll. I am the sound of a driving sound. Generation lost and found. All my people gather around. Orang Surabaya dan mendedikasikan apa ya Mas kontribusinya ke Dewa 19. Padahal dia banyak memproduksi musisi-musisi Indonesia juga. Salah satunya yang terbaru tuh Bilal dan David Bayu. Coba. Anjay. Kita lama nggak Apa berjumpa. kabar? Baik. Mas Vega. Apa kabar? Iya Mas, Baik, gue alhamdulillah. melihat kenapa gue bilang orang hebat, yaitu tadi karena menurut gue lu salah satu musisi dan juga produser dan juga apalagi Mas? Apa ya? Songwriter boleh nggak? Songwriter, Karena aku suka. iya, songwriter. Aku suka ngarang lagu. Iya, Musisi. yang apa ya menurut gue nggak banyak orang yang tahu gitu sosoknya Vega selain yang mengikuti Fox tentunya. Kalau Fox Iya. pasti konco-konco Fox pasti tahu gitu siapa Vega Antares. Nggak banyak juga. Yang tahu band itu kalau Ya skena itu tahu yang penting Mas. skena itu ya. Skena itu dan era itu. Dan era itu ya era itu. 2009, Karena setelah itu 2007. udah Habis itu hilang. Iya kan? Itu sih. dan sekarang ke Jakarta itu dari kapan sih lu Mas bisa ceritain nggak lu mulai masuk akhirnya Iya. dari Fox Iya. terus kemudian lu menetap di Jakarta dan akhirnya memutuskan berdedikasi untuk Dewa. Ya. Ah. Jadi 2009 itu aku lulus kuliah dan sambil rekaman album kedua Fox sebenarnya. Makanya itu relate tadi sebenarnya sama Fox. Karena 2009 itu album kedua direkam di studionya Mas Haris Kaseli, Zik. Zik. Kamu ada di situ nggak? Panglima waktu itu Polim ya? ya? Iya. Nggak ada. Grup itu aja ya. Grup itu tahu. Iya ya. Iya. Karena waktu itu aku berjumpa dengan grupnya Mas Fikri ini ya kan. Masih nggak sama Siapa? Kuno? Kuno kini masih. Masih kan? Sekarang udah enggak. Oh, Waktu sekarang itu udah ya. enggak. Jadi Kuno kini. kami pernah berjumpa tuh dan mereka sedang rekaman sebuah soundtrack lah ya. Iya. Kuno kini. Nah, itu direkam di situ 2009, tapi aku sambil datang ke Jakarta mencari pekerjaan menghadap ke Ahmad Dhani. Jadi seorang lulusan psikologi yang mencari Banting pekerjaan, iya, lumayan banting setir karena kenapa bilang lumayan karena sebenarnya sebelum lulus itu memulai memasuki industri musik ini lewat Fox sebenarnya kan. Iya, betul. Ketika rekaman album pertama Fox di 2007 itu aku nggak tahu sama sekali tentang produksi musik sebenarnya. Tapi bikin demonya, terima kasih kepada Yosep Sudiro dan Wahyu Sudiro itu belajarlah DAW. Digital Audio Workstation. 2009 itu. 2007. Oh, 2007 Sorry, 2006. Jadi Oh, pas di Fox-nya itu ya? bikin Fox pertama kali adalah 2006. Lalu bikin gig pertama menyanyikan lagu sendiri. Itu terima kasih juga sama Yosep Sudiro. Karena semangat apanya ya? Bikin band ini bukan membawakan lagu orang berlama-lama, tapi yuk ngarang lagu yuk gitu. Itu semangat songwriting itu dari Yosep sih. Dimana saat itu tahun 2000-an 6 itu tuh orang masih lebih sering suka nge-cover kan saat itu. YouTube tapi masih belum kenceng ya. Belum di YouTube. Maksudnya kalau untuk manggung-manggung tuh kayaknya orang lebih pensi kan itu kan 2000-an awal itu kan pensi. Iya. Dan banyak yang nge-cover-cover gitu. Iya, tapi beliau itu punya band namanya Jelly dulu. Nah, itu emang sama Wahyu emang udah songwriter Di Surabaya. Surabaya. Lalu berkenalan lah sama Yosep ini membuat Fox dengan teman-temanku SMA dan SMP. Gabriel Mayo itu temanku SD. Doni Dan itu drum ya SMA. Mayo kan di Fox Drum. itu ya. Itu semangatnya adalah membuat karya baru gitu dari pertama gitu. Nah, itu bikin demonya ngerekam sendiri Pak di rumah Pak. Dari situ itu menjadi skill yang sampai sekarang berguna untukku gitu. Dalam dunia musik ini dan apa ya
mau bilang kebetulan, tapi ya memang eranya musik masuk ke rumah gitu. Produksi musik bisa di rumah gitu. ya. Soundcard mulai mengecil gitu-gitu. Tapi zaman bikin demo Fox itu pinjem. Nggak beli soundcard terus habis itu ada di rumah. Lu nggak gitu. investasi lah sebenarnya. Iya. Investasinya lebih ke sewa. Iya, nggak sewa, pinjem. Pinjem teman dengan pengetahuan yang minim gitu. YouTube juga harus ke warnet zaman itu kan. Iya, betul. Tapi belajar dari pengalaman gitu. Nah, dari situ ngadep ke Ahmad Dhani itu sudah kenal DAW itu gitu. Terus kamu bisanya apa, Vi? Ya aku bikin. Gue penasaran deh proses lu menghadap Ahmad Dhani ya. Lu punya orang dalam kah? Iya. Atau lu benar-benar menghadap oke gue nih CV gue. Iya. Karya Nggak gue. ada CV, nggak ada HR. Oke. Nggak ada CV, nggak ada HR. Tapi koneksi. Koneksinya agak bareng-barengan tuh. Jadi Wahyu Sudiro udah di Jakarta duluan waktu itu. Wahyu Sudiro adalah adiknya Yosep ya. Itu akhirnya kalau teman-teman kenal ada nama grupnya The Moon. Itu sebenarnya solo projectnya dia yang ada di RCM duluan. Oke. Ketika dia rekaman itu, teman-teman Fox juga ikut nemenin dong di RCM. Saya masih di Surabaya sambil ngerjain skripsi dan sebagainya eranya. Lalu ada kesempatan untuk mengenal Ahmad Dhani di Surabaya justru bersama ayahku justru almarhum. Oh, malah bokap. Iya, jadi waktu itu acaranya di Surabaya di bawah Tugu Jalas Veva Jayamahe itu. Iya. Di sebuah stasiun TV swasta itu kan. Iya. Itu ketemu di backstage karena bapakku waktu itu Angkatan Laut kan. Oh. Jadi ikutan nyanyi, Pak. Pamdal deh. Pamdalnya konser maksudnya. Iya. Jadi TV itu kan minjem venue ya kan. Iya. Minjem venue, beliau yang ngurusin karena waktu itu kira-kira dinasnya tentang penerangan. Oh. Atau aku lupa tentang apa, tapi intinya bisa di backstage dan bisa mau lihat song list. Ada Aku Cinta Kau dan Dia. Itu lagu favorit lu? Kesukaannya dia. Oh, suka banget kesukaan bokap. Kalau kesukaanku tentu dari SMP. Lagu itu tuh open mic apapun aku nyanyinya itu. Itu. Tapi ketika ada The Rock, bapakku aware lagu itu gitu. Di acara apapun gitu tak iringin lagu itu gitu. Oh, suaranya nggak kalah, Pak. Nggak kalah sama Ahmad Dhani sama Baby Romeo. bahkan emang favoritnya itu Aku Cinta Kau dan Dia, Dea Lova. Lalu Buka Terakhir itu adalah lagu-lagu wajib dia itu. Nah, malam itu terus duet Pak sama Ahmad Dhani di stage live TV Pak. Dan tanpa briefingan orang-orang broadcast tuh nggak ada yang tahu. Loh, sopo iki? Tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba duet sama bapak-bapak berseragam. Iya. Jadi Ahmad Dhani tiba-tiba ada bapak-bapak berseragam, itu ayahku. Jadi dia nggak tahu broadcast mic yang mana ya kan, ngambil mic-nya Mita. Bukan nggak bunyi tapi nggak masuk ke broadcast. Masuk sih mungkin tapi kan as a backing vokal gitu kan ya kan. Akhirnya Ahmad Dhani ngasih mic-nya dia. Itu bapakku terkesan, Mas Dhani ngasih mic-nya dia loh Bang, katanya dia gitu. Waktu itu. Dari di situ duet ada di YouTube-ku. Aku bukti siar kan aku punya tuh. Dikasih bokap kan. Dikasih bokap, ada dari penerangan lah. Dinas penerangan dari aset TNI internal kan, ya. Dari aset internal. Aset-aset intel. Iya, enggak intel juga. Tapi kan masih ada bukti siar gitu kan. Mau dong tak upload di YouTube itu. Dari situ sebenarnya. Lalu akhirnya ada kenalan dua pintu ini kan. Lalu ketika itu setelah aku nge-share itu sebelum aku terus skripsiku itu tentang pembajakan.